Agus, kamu jauh. Musik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Cek menyala wih. Agus nih bos, senggol dong. Halo untuk semuanya, welcome back to Orbit Chronic. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang terpenting itu berbahagia. Belakangan nama Agus begitu viral ya Tom. Mulai dari Agus sedih banget, ada dengan Agus penjual teh, Agus PS penjual teh. Yang terakhir ini ada Agus hands free itu ya bilang. Agus untung juga. Yang lebih keren mungkin yang lebih sopan Agus hands free lebih keren. Nah, mungkin sebagai teman-teman udah pada tahu lah. Agus ini kasusnya viral itu gara-gara sebuah laporan adanya tindakan asusila yang dilakukan. Ini kemudian menjadi kontroversi Tom. Lihat fisiknya Agus, dia merupakan seorang disabilitas dan tidak memiliki tangan sejak lahir. Ini yang menjadi kontroversi, bagaimana bisa seorang yang disabilitas tidak memiliki tangan terus melakukan penularan paksa atau pemerkosaan gitu ya. Nah, tapi di satu sisi banyak yang percaya kalau Agus ini mampu melakukan. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, di awal cerita itu sempat di mana polisi bisa menjerat Agus sebagai tersangka itu tentunya dia harus didukung alat bukti. Melakukan 2 alat bukti. Terus apa alat bukti polisi untuk bisa menangkap Agus dan menjadikan Agus tersangka? Nah, yang pertama tentunya adanya laporan dari korban ya, saksi. Nah, yang kedua nih yang juga dikatakan sebagai alat bukti bahwa Agus telah melakukan tindakan asusila itu berdasarkan rekaman yang dijadikan alat bukti. Nah, bagaimana sih rekamannya? Coba kita simak. Sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakakmu nekat lagi? Bisa nggak aku minta jangan nekat? Cobalah, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Setengah percaya, sedikit percaya, itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya gini, buktinya dia ngerusak kamu. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa, saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain, biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Nah, itu Ton. Jadi itulah rekaman suara yang dikatakan sebagai salah satu alat bukti gitu yang kemudian akhirnya menjerat Agus ini. Agus pun kemarin sudah mulai rekonstruksi gitu, bagaimana sih peristiwa ini terjadi gitu, sudah dilakukan rekonstruksi. Nah, kita menunggu perkembangannya selanjutnya atau proses pembuktian nanti di persidangan gitu kan ya. Nah, selain ada rekaman suara ini di podcastnya Bang Deddy Kobuser, Bang Deddy Kobuser itu kemarin ada sempat salah satu saksi. Nah, tapi saksi ini katanya sih sempat meloloskan diri gitu ya. Nah, dia juga menceritakan bagaimana sih Agus ini memperdaya korbannya gitu. Bagaimana dia melakukan tindakan itu gitu, sehingga perempuannya pun bisa dilakukan tindakan asusilanya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita simak dulu video ini. Gini, aman kok sama saya katanya. Saya juga nggak bakal apa-apain kamu. Gimana saya apa-apain kamu? Saya juga nggak punya tangan katanya gitu. Nah, setelah itu sampai ke ada jalan kecil kayak gang kecil. Nah, dia suruh saya masuk ke sana. Di sana ada tempatnya istirahat. Tapi saya nggak mau di sana. Soalnya dia kecil banget.
jalan itu jalan kecil terus sepi. Nah di sana saya besar, suara saya kayak teriak gitu, nggak mau saya di sini, nggak mau. Saya bilang saya mau pulang. Nah terus dia gini di motor, cepat pergi, soalnya di sana ada warga. Cepat nanti dinikahin kita, katanya gituin saya. Kan saya nggak mau, saya takut di sana, nggak mau dinikahin sama dia. Terus dia tetap kekeh mau istirahat, tapi saya tetap kekeh juga mau balik ke tempat saya. Tapi saya nggak tahu jalan. Ayo anterin saya ke kos saya udah mau balik, saya bilang. Terus setelah itu saya mau istirahat sebentar, karena di penginapan di homestay itu. Nah di sana kita udah selesai. Pas itu dia bilang gini, nanti saya ganti uangmu, pakai uangmu dulu ya, separuh, katanya. Nah terus uang saya separuh sama uang dia separuh pas itu. Kenapa kamu mau diajak ke homestay? Kenapa kamu mau diajak ke homestay? Mungkin semua bertanya yang sama ya. Nah, gimana sih jawabannya, coba kita dengar. Saya mau balik aja, tapi dia yang bilang sakit kakinya. Oke. Nah dia aja yang mau istirahat ini. Terus kamunya ikutan masuk? Nah pas itu saya juga nggak sadar. Nggak sadar nih gimana definisi nggak sadar? Pas sudah sampai ke kamar itu kan, terus dia bilang, kok kamu bisa ikutan masuk ke kamar? Kamu nyadar nggak kalau ikutan masuk ke kamar itu salah? enggak. Iya. Oke. Apa yang di otak kamu apa? Saya cuma mau pulang aja. Nggak, yang ada di otak kamu ketika kamu masuk sama dia ke kamar tuh apa? Nggak ada, saya kosong banget di sana. Saya juga nggak sadar. Nganterin doang? Iya. Oke, terus? Nah terus setelah itu dia suruh saya kunci pintu kamar. Udah di dalam ini, terus saya Kunci pintu kamar. Gimana nih? Oke, lanjut aja. Jangan. bilang saya nggak mau. Terus dia bilang gini, nanti kita dinikahin kalau dia tahu berdua di sini, katanya. Nanti digerbek sama warga, katanya gituin saya. Nah setelah itu, saya kunci pintu kamar ini. Nah terus dia suruh saya rebahan, tapi saya nggak mau. Terus dia tidur di ranjang itu. Nah setelah itu dia matiin lampu, tapi saya nggak mau juga. Saya jangan matiin lampu. Nah setelah itu dia tidur. Saya kan pastinya lagi duduk di ranjang itu. Nah dia mepetin badannya ke saya. Nah pastinya pas itu HP saya mati daya. Nah saya nyalain HP saya diam-diam. Nah setelah saya nyalain HP saya diam-diam, saya langsung lari ke kamar mandi. Nah kan awalnya sini dia halus caranya ke saya. Nah, dari video tadi gimana tanggapan Semeton? Jadi ya seperti mungkin pertanyaan saya dan Semeton, kenapa ini bisa gitu ya? Kalau yang punya ilmu yang itu hebat sehingga bisa merayu dan membuat si perempuan ini takut gitu. Karena secara nyata Agus ini kan punya tangan. Kan yang tadi kan udah Semeton dengar kan? Yang mengunci itu malah si perempuannya, homestay-nya, dan dia mau masuk. Nah, udahlah, gimana Semeton, pendapat Semeton silakan komen di kolom komentar. Nah tapi sebelum itu biar imbang ya, ini sebenarnya ada video yang direkam sebelum mulai sangat viral kayak sekarang sih sebenarnya. Video ini setelah awal-awal terjadinya pelaporan itu Agus sempat buat video klarifikasi gitu loh. Ya bagaimana mungkin gitu loh seorang Agus bisa melakukan itu gitu. Oke, biar lebih jelas kita simak aja videonya. Posisi gini lurus gitu, Agus yang diminta sama ya perempuan ini untuk tidur. Ya tidur biasa gitu dah. Nah terus sudah gitu dia yang di atas saya. Berarti sudah posisi telanjang. Ya saya telanjang. Sudah dibuka. Ya dia buka sendiriannya dia juga. Ya terus dia di atas saya. Langsung setelah itu dia meludahi tangannya dulu. Nah terus mengoleskan di bawahnya dia itu. Dioleskan pakai ludahnya dia. Terus dia yang bantu masukin di atasnya, dia giniin saya gitu. Oh begitu. Oke, saya potong Gus. Itu nggak pernah Agus terlibat ciuman dulu sebelumnya? Ya. Terlibat cium? Enggak langsung. Nah setelah
masukin itu baru di bawah saya, dia giniin saya, nyium saya gitu, terus dia gini. Nah, ayo, itu pengakuannya Agus. Tapi itu ingat video sebelumnya ya, Tom ya. Sebelum awal-awal viral nih. Nah, gimana dengan pendapat Sultan sendiri gitu? Apakah Agus ini memiliki kemampuan luar biasa, kemampuan khusus gitu sehingga perempuannya ini nurut-nurut aja gitu? Atau faktor lain gitu yang malah justru sebaliknya gitu? Jadi ya mohon Sultan juga ikut berkomentar, tapi ingat ya, ini terlalu sensitif, jadi hati-hati jangan sampai menyinggung siapapun gitu ya. Jadi kita hormati korban, jika korban mendapatkan apa yang menjadi perlindungan bagi perlindungan bagi mereka gitu ya. Nah, seperti pendapat netizen ini, kira-kira Agus memiliki sesuatu hal yang luar biasa gitu. Jadi ada netizen yang juga berpendapat bahwa ya Agus memiliki itu. Coba kita dengarkan. Saya punya bawaan mantra di tas saya. Gitu. Bawa. Izin stitch video Agus yang katanya dia ada mantra dan bisa ngendaliin emosi orang. Jujur, aku percaya seakan hal itu, dan itu emang pelakunya si Agus. Karena 2022, tapi ini bukan Agus. Dulu aku punya mbak yang kerja sama aku, terus aku dikenalin sama orang yang pinter kayak gitu, kayak dukun-dukun gitu, kayak modelan si Agus, tapi dia nggak disabilitas, dia normal. Cuman masalahnya si dukun ini, si cowok ini nih bisa kayak begitu. Dia nggak tua sih, umurnya kayak Agus juga, cuman emosi gue itu dimainin gitu loh guys, seakan-akan dia tahu semua hidup gue gitu kan. Seakan-akan nyuruh gue tiap minggu harus berobat, harus mandi, harus ini, harus itu. Banyak banget hal-hal yang menurut aku kayak gak make sense gitu kan. Tapi aku sempat kebawa emosi karena aku waktu itu percaya banget sama mbak aku. Tapi mbak aku itu udah gak kerja sama aku sekarang. Nah makanya dari situ mbak aku udah gak kerja sama aku karena aku udah merasa aneh. Kayaknya mereka ini udah memperalat. Ditambah lagi aku merasa diobatin sampai kayak mau pelecehan gitu. Sebenarnya udah masuk pelecehan gak sih? Cuman aku gak speak up waktu itu, speak upnya ke orang tua aku, ke mami aku. Akhirnya yaudah lanjut part 2 aja deh. Nah, itu tuh. Jadi ada netizen yang percaya kalau Agus ini memiliki kemampuan khusus gitu, sehingga para perempuan ini bisa terbujuk atas rayuan-rayuan gitu, menuruti semua, bahkan mau dia tadi diajak ke homestay, bahkan mengunci kamar, ya kayak manut-manut aja itu, kayak ya saya di sini bukan ngetawain kasusnya ya, mohon maaf, jadi tidak ada maksud untuk ngetawain, cuman masih nggak masuk logika sih sebenarnya gitu. Tapi gimana ya, dengan banyaknya korban yang akhirnya melaporkan, bahkan update terakhir itu sampai 17 orang tuh yang udah melaporkan. Oh ya, sebenarnya perlu diingat, jadi pasal yang dikenakan bukan ruda paksa ya, tapi tindakan asusila. Ya lupa pasalnya, mungkin bukan tahu tindakan itu banyak. Tapi yang jelas tuduhan yang dituduhkan kepada Agus ini bukan tindakan ruda paksa, karena kalau kita lihat kronologinya memang tidak ada kronologi pemaksaan gitu ya, sama-sama nurut gitu, bahkan yang membayar itu lebih dari beberapa komentar ataupun video-video dari netizen itu, bahkan yang membayar homestay itu malah si cewek, bukan si Agus gitu. Kan ada yang juga bayar setengah gitu. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi, Sultan? Mungkin Sultan ada yang bisa memberikan pandangan pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Semoga proses hukum atau proses bisa menemukan hal yang seadil-adilnya bagi para korban ataupun buat Agus sendiri, dan dia juga sebagai penyandang disabilitas, biar nggak salah aja tuh gitu ya. Kalau memang ya Agus ini udah melakukan apa yang dituduhkan, ya
mungkin hukumnya ya memang sih dari beberapa video itu ada yang mengatakan kalau Agus ini memang dia disabilitas tapi dia mampu melakukan tindakan-tindakan lain seperti mengendarai motor ataupun bermain musik. Tapi ya kan soalnya udah dimodifikasi soalnya sesuaikan dengan beliau. Ya, gimana kira-kira pendapat Semeton? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ton, semoga selalu sehat dan berbahagia. Iya, pertama kita hidupkan. Ajak menyala, wih. Agus nih, Bos. Tampleng dong. Iya. Ini kita lepas dulu rem tangannya.